Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan kawan-kawan semua yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita malam hari ini, kajian perdana ya, ba'da maghrib hingga isya nanti insyaallah, semoga Allah memudahkan. Kita akan membahas tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang sirah ini ayolah ikhwah itu penting sekali. Karena barang siapa tidak mengenal seseorang, bagaimana dia mencintai seseorang itu? Sedangkan orang yang akan kita kenal, orang yang akan kita bahas sejarahnya, sirahnya adalah Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintainya dan mencontohnya di dalam ibadah kita, di dalam amal-amal kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ketika kita masuk ke dalam Islam harus mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat, bukan cuma 1 tapi 2. Yaitu 2 syahadat artinya 2 persaksian. Yaitu bersaksi la ilaha illallah, asyhadu aku bersaksi la ilaha illallah, dan aku bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam 2 kalimat syahadat ini, bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan kawan-kawan sekalian yang kami cintai karena Allah, itu ada konsekuensinya. Persaksian la ilaha illallah adalah mengikhlaskan semua ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menduakan Allah atau berbuat syirik. Itu namanya tauhid, yaitu dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, masdarnya tauhidan, dari fi'il wahada yuwahidu, yaitu mengesakan Allah, menunggalkan Allah di dalam cintanya, rindunya, ibadah kita, rububiyahnya dan ubudiyahnya dan asma dan sifatnya.
Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan yang lainnya, menduakan Allah tidak boleh. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, akbar maupun asghar, tidak boleh. Ya. Barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, faqad asyrak, maka dia telah menyekutukan Allah dan berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah tidak akan mengampuni dosanya, kekal selama-lamanya di neraka. Barang siapa berbuat syirik, sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita pelajari dalam sejarahnya nanti, untuk memberantas kesyirikan. Begitu juga para nabi dan rasul dari mulai Nuh alaihissalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu diturunkan untuk memberantas apa? Kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku saja, tidak menduakanku. Sehingga para ulama tafsir mengatakan ai liyuwahhiduni, untuk mentauhidkanku di dalam ibadah. Ya. Pertanyaannya, apakah orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal Allah? Mengenal apa tidak? Mengenal. Apakah kaumnya Nabi Nuh tidak mengenal Allah? Mengenal. Bahkan mereka haji dan umrah, mereka sholat di Baitullah, di dalam surat Al-A'raf disebutkan. Ya, mereka menyembah Allah, tapi mereka menduakan Allah. Selain mereka menyembah Allah, mereka juga meminta kepada kuburan orang-orang saleh, Latta, Uzza, Hubal dan Manat. Itu adalah orang-orang saleh di zaman mereka yang sudah meninggal. Dan ini sama dengan kejadian di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, siapa sembahan kaumnya Nabi Nuh? Siapa yang bisa sebutkan? Ada 5, ya, sama. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yahusa wala ya'uqa wala nasra. 5 orang ini orang soleh, orang-orang soleh yang telah meninggal dan disembah, diminta ke kuburannya oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. 1000 tahun ketika Nabi Adam sampai Nabi Nuh, ya, jaraknya meninggal, tidak pernah Allah menurunkan seorang nabi dan rasul pun. Walaupun banyak maksiat, ada pembunuhan Qabil dan Habil dan yang lainnya, Allah tidak mengutus seorang nabi dan rasul pun. Karena kemaksiatan itu belum mencapai derajat kesyirikan. Orang tahu maksiat adalah maksiat, tapi ketika sudah ada kesyirikan, orang mengira itu adalah kebaikan. Orang mengira itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalil mereka adalah ini adalah orang-orang yang saleh. Mereka dekat dengan Allah, mereka wali-wali Allah, sehingga kami meminta kepada Allah melalui mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah di zaman ini masih ada kaum muslimin yang seperti ini? Meminta kepada wali-wali Allah? Masih ada dan banyak sekali. Kalau dikatakan kepada mereka, kenapa kalian meminta dan berdoa kepada mereka? Allah menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Kami tidak meminta dan menyembah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya juga. Karena mereka wali-wali Allah. Dan untuk inilah para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu sekalian. Begitu juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kafir Quraisy. Kaum beliau di Mekkah waktu itu mempunyai sembahan yang banyak sekali di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, di Taif, di kota-kota besarnya, mempunyai orang-orang soleh masing-masing, mempunyai wali-wali masing-masing. Itulah tujuan iblis, syaitan laknatullah, menjerumuskan kaum muslimin hingga hari kiamat nanti untuk mencari teman sebanyak-banyaknya untuk kekal selama-lamanya di neraka. Ya. Karena itulah permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka laminal munzirin. Ya Allah, hidupkanlah aku sampai hari kiamat nanti, hari kebangkitan. Lalu Allah mengabulkannya, iya, kamu adalah termasuk orang-orang yang diundur umurnya hingga hari kiamat nanti. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia, untuk membawa manusia kepada neraka. Ya. Innal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu wali-walinya adalah taghut, yaitu iblis dan syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang mereka tugasnya para syaitan mengeluarkan kaum muslimin dari cahaya menuju kegelapan. Mereka adalah penduduk neraka yang kekal selama-lamanya di dalamnya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para da'i ilallah, para ulama yang mana mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, adalah da'i-da'i yang menyerukan kepada tauhid dan memperingatkan atas kesyirikan. Itu dia. Karena mereka yang paling cinta dan paling sayang pada umat muslim untuk diselamatkan. Itu pertama makna daripada la ilaha illallah. Lalu yang kedua, makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita tahu dan faham makna tauhid, persaksian syahadat kita yang pertama, kita juga wajib memahami syahadat kita yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Apa maksudnya? Yaitu adalah kita tidak beribadah dan beramal di dalam agama kita kecuali atas petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dia. Itu maknanya. Kita membenarkan semua berita dari beliau. Kita meninggalkan semua larangan dari beliau, karena tidaklah keluar dari lisan beliau kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ini utitul Quran wa mislahu ma'ah. Sungguh aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu as-sunnah. As-sunnah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sunnah itu artinya bukan hanya lawan dari wajib. Lawan wajib adalah sunnah. Bukan itu saja, itu betul, itu dari segi fikih. Tapi dari segi ahlul hadis, muhaddisin, sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. Lawan dari bid'ah adalah sunnah, sebagaimana tauhid lawan dari syirik. Sehingga golongan yang selamat dikatakan ahlu sunnah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, i'lamu, ketahuilah bahwasanya
Al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah bahwasanya sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Kenapa? Karena sunnah adalah apa-apa yang diajarkan Nabi, perbuatan Nabi, takrir dari Nabi, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, semua yang di luar daripada sunnah bukan dari Islam. Semua yang keluar dari sunnah bukan dari Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan tauhidu was sunnah, memerangi syirik dan bidah. Itu dia. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, keadaan kaum musyrikin penuh dengan kesyirikan dan bidah. Mereka tawaf, mereka haji, tapi haji dan tawaf mereka dan solat mereka di Baitullahil Haram tidak seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di zaman itu masih ada orang-orang yang mengikuti millah Ibrahim, akan tetapi kebanyakan mereka sudah menyimpang. Di antara orang-orang yang masih mengikuti millah Ibrahim adalah Naufal ibn Waraqah, paman daripada Khadijah radhiyallahu anha. Gitu dia. Baik, kita akan mulai mempelajari sirah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mencoba untuk membacakan ringkasan yang sudah saya ringkas dari kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, di mana beliau adalah pemenang juara 1 penulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggal, ulama dari India, meninggal di tahun 1300 sekian Hijriah ya. Nah, sudah lama meninggal. Pertama, kita akan membicarakan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih itu nasab? Apa arti daripada nasab? Nasab itu artinya adalah silsilah. Silsilah keturunan. Nah, ya, nasab ini adalah sesuatu yang sangat penting ya untuk diketahui manusia, terutama orang-orang yang penting dan terhormat, para ulama, para nabi. Ya, begitu. Dan juga kita, bagus bagi kita untuk mengetahui nasab kita. Ya, seperti itu. Dan orang-orang Arab adalah orang-orang yang paling menjaga nasab, ya, yang saya tahu, ya. Orang-orang yang paling menjaga sejarah nasab mereka dibandingkan bangsa-bangsa lain. Kalau kita mungkin tanya nasabnya orang Amerika misalkan, ya, mungkin mereka udah nggak tahu, kakek mereka pun udah lupa siapa namanya, ya, seperti itu. Kalau anak tanya sama antum misalkan, antum kakek ketiga antum siapa, tahu nggak? Udah nggak tahu kan? Nah, itu dia. Tahu paling kakeknya saja yang pertama, kedua, ketiga udah lupa. Ya, seperti itu. Nah, ini kemunduran bagi kaum muslimin. Padahal itu penting. Ya. Seperti itu. Saya sudah pernah mencoba mencari nasab saya dulu ya di Jawa sana. Menghubungi beberapa saudara dari bapak saya, itu jumpa sampai 5 nasab. Alhamdulillah, ya, sampai 5 nasab. Sampai saya datangi ke kuburannya, kuburan para wali waktu itu ya, itu kuburan kadipaten atau bupati dari Kabupaten Kendal waktu itu. Itu termasuk di tahun 1800 sekian lah. Itu nasabnya tersambung ke situ. Nah, baik. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Dan nasab ini di dalam agama kita, agama Islam, ya, adalah diambil dari jalur laki-laki, ya, bukan jalur perempuan. Itu salah. Seperti mungkin kalau di daerah Indonesia ini, daerah Minang ya, itu diambil dari jalur perempuan ya, sehingga ya agak-agak kacau gitu. Jalurnya nanti kemana-mana. Karena jalur nasab itu harus laki-laki. Ketika perempuan maka terputus.
ketika perempuan maka terputus. Nah, di antara alasan kenapa mereka orang-orang Arab menjaga garis keturunan nasab ini adalah karena mereka adalah bangsa yang tidak melupakan leluhur mereka. Mereka membanggakan nenek moyang mereka, Pak. Beda dengan kita, ya. Kurang peduli dengan siapa nenek moyang saya, kakek saya, buyut saya, kurang peduli. Beda dengan orang-orang Arab. Mereka sangat bersyukur dan membela kesukuan mereka, ya. Nasabnya Nabi ini diketahui sampai 22 tingkatan yang disepakati oleh para ulama, Masya Allah, ya. Nanti akan kita sebutkan insya Allah. Dan kesukuan mereka itu sangat kuat. Suku Quraisy misalkan, ya. Sampai sekarang masih dijaga. Di Mekah sana banyak orang-orang yang suku apa? Quraisy gitu. Masih nasabnya itu dicatat di rumah-rumah mereka dengan pohon nasab dicatat seperti itu. Kita jarang, ya. Mungkin adalah di antara kita, cuman sangat jarang sekali. Ya. Yang tak jarang nasab ini menjadi alasan wala dan barok di antara mereka, membela gara-gara nasab. Ini kesukuan. Tentu ini tidak benar, ya. Tentu ini tidak benar. Yang kita bela itu yang mana? Yang benar, bukan karena satu nasab, ya. Boleh kita mengutamakan ketika memang yang satu nasab itu adalah yang benar seperti itu. Tetapi ketika salah walaupun satu nasab, wajib kita tetap menyalahkannya. Tidak boleh kesukuan, asabiyah, tidak boleh. Nah, maka setelah datangnya Islam, ya, kesukuan itu dihapus. Karena kesukuan itu termasuk perbuatan jahiliyah, tidak boleh, ya. Setelah datangnya Islam, maka wajib wala dan barok itu kepada agama Islam itu sendiri. Nah, dan di dalam Islam nasab ini juga dilestarikan, tetap dijaga. Kenapa? Karena untuk mengetahui jalur keturunan dalam mahram pernikahan misalkan, ya, mahram pernikahan atau keturunan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlul bait Nabi ini kita wajib memuliakannya, dan tidak boleh menghinakannya. Dan juga mereka ahlul bait Nabi ini mempunyai perlakuan khusus, yaitu tidak boleh menerima sedekah salah satunya. Kalau tidak dicatat nasabnya, bagaimana kita tahu? Ya, maka wajib untuk dicatat bagi mereka. Nah, maka pada intinya ilmu tentang nasab ini adalah ilmu yang penting bagi orang Arab dan Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, waja'alnakum qabaila liyata'arafu, dan kami jadikan kalian itu berkobail, berkobilah-kobilah, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Agar kalian saling mengenal dari suku mana, dari kabilah mana, keturunan mana, seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengetahui nasab kita, tentu itu akan sulit, akan tercampur, begitu, ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, ta'allamun nasab, ya, ya, ta'allamun nasab, pelajarilah nasab, ya, agar kalian dapat menyambung tali kekerabatan, ya, agar kalian dapat menyambung tali kekerabatan. Adapun nasab Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berikut ini. Ini saya ambilkan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah, ya. Muhammad bin Abdullah. Nama bapak beliau adalah Abdullah. Ya, saya baca Abdullah karena ini majrur, ya. Bin Abdul Muttalib, ya. Bin Abdul Muttalib. Itu kakek beliau. Wa ismuhu Syaibah, dan nama asli daripada Abdul Muttalib adalah Syaibah. Nama aslinya Syaibah bin Hashim. Makanya Nabi juga disebut dengan Al-Hashimi.
Ya, disebut juga Al-Hashimi Al-Qurashi. Ya, karena keturunan dari Hashim. Wa ismuhu Amr. Ya, Hashim ini nama aslinya adalah Amr bin Abdi Manaf. Bin Abdi Manaf, ya. Wa ismuhu Al-Mughirah. Abdi Manaf ini nama aslinya Al-Mughirah bin Qusay. Bin Qusay. Wa ismuhu Zaid. Nama dari Qusay ini aslinya adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Lalu bin Lu'ay. Bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Bin Fihr. Nah, Fihr inilah, ya, wahwal mulaqabu bi Quraisy wa ilaihi tantasibu al-qabilah. Fihr inilah yang disebut dengan Quraisy, ya. Jadi Quraisy itu namanya aslinya Fihr. Fihr inilah yang dinasabkan kepadanya suku Quraisy. Maka keturunan Fihr ke bawah itu adalah semuanya Quraisy, keturunan Quraisy. Dan Nabi SAW mengatakan tentang khilafah, al-khalifatu min Quraisy, yang berhak menjadi khilafah adalah dari Quraisy. Maka kemarin kalau ada yang mengaku menjadi Imam Mahdi dari simpang kantor namanya Zubair, dusta. Dusta. Gak mungkin, ya. Gak mungkin khalifah hidungnya pesek misalkan. Ya, Quraisy orang-orang Arab, ya. Orang Arab pun kalau bukan dari Quraisy itu juga tidak boleh. Aslinya tidak boleh, ya. Karena khalifah itu harus dari Quraisy. Maka ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat, ada beberapa orang Ansar yang ingin mengangkat orang-orang Ansar menjadi khilafah. Tapi disebutkan sabda Nabi SAW, al-khalifatu min Quraisy, maka diangkatlah Abu Bakar sebagai penerus Nabi SAW. Itu salah satu alasannya. Nah, dan Imam Mahdi itu dari Quraisy. Dan 4 khilafah, Abu Bakar, Umar, ya, Utsman dan Ali, dan keturunannya Hasan dan juga Abu Sufyan. Habis itu siapa? Anaknya Abu Sufyan, Bani Umayyah, ya, itu semua dari Quraisy. Dan Yazid dan keturunannya semua dari Quraisy. Begitu juga Abbasiyah, keturunan daripada Abbas paman Rasulullah SAW, semua dari Quraisy. Nah, setelah bin Fihr yaitu Al-Qurashi tadi, bin Malik, lalu bin Nadr, wa ismuhu Qais. Nadr ini namanya aslinya Qais. Bin Kinanah, bin Kinanah, lalu bin Khuzaimah, lalu bin Mudrikah, wa ismuhu Amir. Mudrikah ini namanya Amir. Bin Ilyas, bin Ilyas, lalu bin Mudar, bin Nazar, bin Ma'ad, bin Adnan. Bin Adnan yang terakhir. Nah, Adnan ini adalah salah satu cucu-cucu dari Nabi Ismail alaihissalam. Adapun dari Adnan sampai Ismail sampai Ibrahim itu khilaf bainal ulama, beda-beda. Adapun sampai Adnan ini sepakat para ahli sejarah, ya. Jadi yang disepakati para ahli sejarah cuman 22 nama ini saja, ya. Adapun sampai Ibrahim itu diperselisihkan. Itu adalah nasab yang disepakati para ulama, sebab pembahasan nasab Nabi SAW ini ada 3 jenis. Pembahasan nasab Nabi ada tiga jenis. Yang pertama adalah nasab yang disepakati, yaitu nasab beliau hingga Adnan, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Lalu yang jenis kedua adalah nasab yang ikhtilaf di dalamnya para ulama, yaitu nasab beliau sampai Nabi Ibrahim. Itu ikhtilaf, beda-beda. Berarti ada yang salah, ada yang benar. Kita nggak yakin. Lalu yang ketiga, nasab yang sudah pasti kita tidak meragukannya bahwa di dalamnya ada kekeliruan dan mungkin ada juga dusta, yaitu nasab beliau hingga Nabi Adam alaihi salam.
Nah, seperti itu. Ya, karena Nabi sendiri yang mengatakan nasab beliau sampai Adnan. Adapun sampai Ismail, kata beliau, banyak orang yang keliru atau pendusta. Itu dia. Ya. Nah, dan kita cukup menyebutkan di sini jenis yang pertama saja yang disepakati oleh para ulama hingga Adnan, ya. Adapun sampai ke atas kita tidak sebutkan. Waktu kita berapa menit lagi? Karena sampai Isya saja, ya. Sepuluh, 5, 8, 5. Baik. Khilaf ya, ada yang 8, ada yang 5 ya. Kita ambil yang 5 saja. Nah, baik, yang aman ya. Berarti sampai angka 4 ya. Baik. Lalu akan kita bahas poin yang kedua, yaitu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal berapa? Itu juga khilaf bainal ulama, ya. Itu khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, ya, kalau Maulid Nabi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, ya. Akan tetapi para ahli sejarah yang menguatkan di sini, yaitu Syekh Sofiur Rahman, pemenang penulis sejarah Nabi ini, menguatkan pendapat 9 Rabiul Awal. Itu lebih kuat dalil-dalilnya, petunjuk lebih kuat di situ, ya. Yaitu bertepatan dengan tanggal 20 April Masehi 571 Masehi, ya. Atau disebut waktu itu juga di tahun gajah, karena di waktu itu terjadi peristiwa Abrahah ingin menyebu Ka'bah dengan pasukannya yang bergajah. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Abrahah ini dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil bil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu dia. Beliau lahir dari kedua orang tua, Abdullah bin Abdul Muttalib, dan juga ibu beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, ya. Abdi Manaf di sini bukan Abdi Manaf yang kakeknya Nabi, bukan. Karena Abdi Manaf kakeknya Nabi bin Qusay, di sini bin Zuhrah. Tapi nasab beliau nanti ketemu dengan Nabi di, kalau nggak salah, di bin Kilab, ya, atau yang atasnya lagi. Nah, Abdullah ini adalah anak yang paling disayangi oleh bapaknya, yaitu kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib, ya. Adapun Aminah adalah wanita yang paling bagus nasabnya, pada zamannya, sehingga jadi rebutan. Apalagi waktu itu dukun-dukun dan tukang ramal itu melihat sesuatu, bahwasanya dari rahim wanita ini akan lahir seorang nabi. Karena dukun-dukun waktu itu kan diberitakan oleh setan-setan yang mencuri berita dari langit, hingga banyak yang ingin melamar, ya. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, Allah mentakdirkan Aminah dinikahi oleh Abdullah. Dan Abdullah ini juga adalah seorang yang hampir saja disembelih, tapi selamat, nggak jadi, karena takdir dari Allah menikahi Aminah. Kenapa ingin disembelih? Ceritanya karena bapak beliau Abdul Muttalib itu bernadar, kalau aku nanti punya anak laki-laki 10, maka akan aku korbankan 1. Ya, gitu dia nadarnya. Kenapa seperti itu? Siapa yang tahu? Karena beliau waktu itu pernah bermimpi menemukan sumur Zam-Zam yang sudah lama terkubur. Lalu dicangkul bersama anaknya yang pertama, Al-Haris. Ketika sudah menemukan sumur Zam-Zam itu, ingin direbut orang-orang Quraisy. Sedangkan beliau waktu itu anak laki-lakinya sedikit, jadi mungkin kalah, ya, kurang berkuasa, sehingga beliau, kalau saja aku nanti punya anak laki-laki 10, akan kukorbankan 1. Nah, ketika Abdullah lahir ini sudah dewasa, ya,
dan dialah laki-laki yang ke-10, ya. Ini mau dikorbankan. Tapi orang-orang di sekitar beliau suka, sayang sama beliau, ya. Ini jangan nih, paten ini Abdullah ini jangan disembelih, gitu kan. Akhirnya coba kita berhukum saja dengan para dukun. Akhirnya para dukun itu coba kita korbankan 10 ekor unta. Kalau Allah ridho maka pilihlah unta itu. Jadi 10 ekor unta dan Abdullah diundi dengan anak panah, dicabut. Ternyata yang keluar nama Abdullah. Waduh, berarti Allah belum ridho. Diganti 20 ekor unta, cabut lagi undian dari segepok anak panah. Nama yang keluar unta juga, Abdullah juga. Bayangkan 1 lawan 20, yang keluar tetap Abdullah. Ganti lagi 30, dikocok, ya. 1 nama Abdullah, 30 ekor unta. Yang keluar Abdullah juga. Ya. Akhirnya berapa? 100 sampai 100 ekor unta. Bayangkan 1 nama Abdullah dengan dibandingkan 100 ekor unta diundi. Ya udah keluar nama unta. Akhirnya disembelih 100 ekor unta. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ibnu dhabihain." Aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Maksudnya Ismail dan Abdullah, karena beliau keturunan daripada Ismail dan keturunan daripada Abdullah. Nah, baik. Habis waktunya? Habis? Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala jika Allah masih memberikan saya kesempatan dan juga Bapak-bapak sekalian kesempatan untuk bertemu kembali bulan depan, ya. Insyaallah kajian ini sebulan sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kajian kita ini dan memberikan manfaat dan faedah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.